Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di program Inspirasi Ramadan yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Mbati Alit. Inspirasi Ramadan kali ini bersumber dari sebuah kisah yang terjadi pada masa kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab. Al-Kisah, pada suatu waktu sahabat Umar bin Khattab sedang mengadakan suatu perjalanan dari Madinah ke Mekah. Nah, di dalam suatu perjalanan tersebut beliau melihat ada segerombolan atau sekumpulan domba-domba yang sangat banyak sekali. Domba yang sangat gemuk-gemuk, yang luar biasa, yang hanya ditunggui oleh seorang gembala. Saking takjubnya, kemudian sahabat Umar berupaya untuk mendekati domba-domba tersebut. Nah, selanjutnya ketika kemudian bertemu dengan penggembala tersebut, kemudian sahabat Umar berkata atau bertanya kepada penggembala tersebut, "Hai penggembala, ini domba-domba siapa? Sungguh luar biasa domba-domba ini. Gemuk-gemuk semuanya dan sehat semuanya. Bolehkah saya untuk membelinya barang satu atau dua atau tiga gembala tersebut?" Nah, seorang gembala tersebut kemudian menjawab, "Tuan, aku tidak bisa menjual domba-domba ini, karena domba-domba ini bukan milikku. Domba-domba ini adalah milik majikanku yang baik hati. Majikanku sangat baik hati, memberikan kepercayaan padaku untuk merawat domba-domba ini. Dan aku merawatnya dengan sepenuh hati, sehingga domba-domba ini menjadi gemuk-gemuk dan sehat-sehat semacam ini." Nah, betapa kemudian sahabat Umar ini menjadi takjub. Nah, kemudian ingin menguji penggembala tersebut. Dalam benak sahabat Umar, beliau berkata dalam hatinya, "Ini luar biasa penggembala ini. Anak ini luar biasa ini. Coba aku ujinya anak ini." Kemudian sahabat Umar berkata lebih lanjut, "Seandainya saja domba ini kamu jual kepadaku satu atau dua, saya yakin majikanmu tidak akan tahu, karena begitu banyaknya domba-domba ini. Karena akan begitu banyaknya domba-domba ini, sehingga saya yakin majikanmu tidak akan tahu kalau misalnya domba ini hanya satu atau dua atau tiga, tidak ada. Bilang aja kalau domba itu mati, kalau domba itu hilang, saya kira tidak masalah, karena toh majikanmu sudah percaya padamu." Nah, sambil berdiam kemudian sang penggembala itu berdiam sejenak. Sedangkan sahabat Umar menunggu apa yang kira-kira mau dijawab oleh anak tersebut. Dan akhirnya kemudian sang penggembala itu kemudian berkata lebih lanjut pada sahabat Umar, "Tuan, aku tidak mungkin bisa menjualnya. Mungkin majikan saya tidak tahu, karena begitu banyaknya domba-domba ini. Tetapi Allah tahu. Allah akan tahu apa yang saya lakukan. Dan itu dosa." Nah itu. Kemudian selanjutnya sahabat Umar itu tertegun sejenak. Ini anak yang sangat jujur, menjaga amanah ini. Nah kemudian berkata lebih lanjut kepada gembala tersebut, "Kalau begitu sang penggembala, antarkan aku ke majikanmu. Aku ingin tahu seberapa baiknya majikanmu itu. Dan seberapa beruntungnya majikanmu mempunyai penggembala seperti dirimu." "Baiklah Tuan, mari saya antar." Demikian kata sang penggembala. Kemudian singkat cerita,
pengembala, dan sahabat Umar itu bertemulah dengan majikan dari pengembala tersebut. Singkat cerita, kemudian sahabat Umar berkata kepada majikan yang punya gembala tersebut, "Hai Tuan, aku ingin membebaskan anak ini dan aku ingin membeli beberapa domba-domba ini." Nah, kemudian majikannya karena berikutnya jadi mengetahuinya bahwa ya sudah. Nah, singkat cerita kemudian pengembala tersebut dibebaskan oleh sahabat Umar. Dan dijuallah beberapa domba itu. Nah, kemudian Umar berkata pada pengembala tersebut, "Hei anak muda sang pengembala, kamu sekarang sudah bebas. Kamu sekarang sudah tidak menjadi budak lagi. Dan ini gembala-gembala ini silakan kamu rawat dengan sebaik-baiknya." Nah itu. Anak-anakku semuanya, itu sekelumit kisah yang terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab. Ada hikmah yang perlu kita ambil, bahwa apapun yang kita lakukan, Allah pasti Maha melihat. Allah pasti Maha tahu. Demikian juga sampai daun-daun itu jatuh pun, bagaimana daun itu bergerak, jatuh perlahan-lahan, terbolak-balik sampai kemudian jatuh, kapan dia mau jatuh ke tanah, Allah pasti tahu. Oleh karena itu, marilah kita mengambil hikmah itu semuanya. Jadilah kita menjadi orang yang jujur, jadilah kita menjadi orang yang amanah. Sama dengan ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini. Yang tahu hanya kita dengan Allah SWT. Kalau orang pergi haji, kita tahu. Mereka datang ke Mekah, kemudian ketika pulang, dia disebut orang haji. Orang yang sedang sholat, kita tahu ada ruku, ada sujud, dan sebagainya. Kalau puasa, semua orang mungkin tahu sama-sama makan, berbuka, kemudian sahur. Tapi tidak ada yang tahu selama proses itu. Apakah dia bisa menjaga hawa nafsunya ataukah tidak. Nah itu. Mari kita tingkatkan puasa kita. Karena Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Allah pasti akan memberkahi kita kalau kita meningkatkan kualitas takwa kita. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Selamat berbuka puasa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.